Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, sampurasun. Rekan-rekan media, pada siang hari ini saya Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan informasi terkait dengan kesiapan operasi Ketupat Lodaya tahun 2026. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada tahun ini saudara kita banyak yang merayakan Idul Fitri pada tahun 1447 Hijriah di mana jatuh yang sesuai dengan informasi pemerintah yaitu tanggal 21 sampai tanggal 22 itu puncaknya ibadah kita. Rekan-rekan sekalian, kami Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polda Jawa Barat telah menyiapkan kegiatan operasi ini dengan berbagai kesiapan. Yang pertama terkait dengan jumlah personil, di mana jumlah personil yang kita siapkan berjumlah 26.692 orang personil. Dan ini akan ditambah dengan berbagai instansi terkait yang saat ini kita barusan saja melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral, di mana banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan yang diperuntukkan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang akan berencana untuk arus mudik dan juga arus balik. Rekan-rekan sekalian, di samping kami juga telah menetapkan ada 332 pos, di mana pos ini ada kategori, ada pos PAM-nya, ada pos siangnya, ada juga pos terpadu, di mana jumlahnya secara detail kami sampaikan. Untuk jumlah pos PAM itu adalah 227, kemudian untuk pos siangnya 79, kemudian untuk 26 pos terpadu. Rekan-rekan kalian, semuanya ini sangat bermanfaat untuk pelaksanaan bagaimana kelancaran arus mudik ini maupun juga arus balik. Banyak sekali yang kami peruntukkan untuk masyarakat, di mana dari pemerintah sudah menetapkan adanya penambahan hari liburan, kemudian adanya juga penurunan tarif tol, kemudian ada mudik gratis, kemudian ada beberapa akses kemudahan untuk arus mudik dan balik. Nah, rekan-rekan di sini semuanya kami sampaikan bahwa kepolisian juga turut serta membantu melakukan untuk bagaimana kelancaran ini, tidak hanya memberikan pengamanan tapi juga kelancaran. Nah, di sini sesuai tagline pemerintah, mudik aman, masyarakat bahagia ini tentu saja menjadi suatu target untuk kita berikan kepada masyarakat. Kata Pak Kapolri dan Pak Kapolda bahwa urusan mudik itu adalah cerita dari para masyarakat, Untuk kelancaran itu ada tugas kepolisian. Nah, inilah yang akan kita berikan pada semuanya masyarakat yang harus melaksanakan mudik, Rekan-rekan sekalian, dari hasil rapat koordinasi di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah, ada suatu kesimpulan yang sama bahwa pada tanggal 13 ini kita sudah ada mengalami proses untuk arus mudik. Tanggal 13 ini karena di mana instansi pemerintahan juga sekolah-sekolah itu sudah mulai meliburkan sebagian, sehingga tanggal 13 ini diperkirakan sudah mulai di sore harinya, sudah mulai ada mulai untuk mudik. Kemudian puncaknya ini diperkirakan tanggal 17 dan 18. 17-18 ini adalah puncak arus mudik, sehingga dari Korlantas sudah menyampaikan instruksi bahwa kita akan akomodir untuk one way dari Jakarta ke Banyumanik, di Banyumanik di Semarang, Kalau kita di sini di tol kilometer 70 gitu di awalnya, kemudian nanti daerahnya adalah di Semarang, Jawa Tengah sana. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita selama belum mencapai arus mudik tadi itu, kita akan melakukan juga kontraflow, kontraflow di mana penambahan ruas jalan untuk yang menjadi kepadatan daripada arus kendaraan. Kontraflow ini tentu arah ke arah mudik ke Jawa Barat, dari Jakarta ke arah Jawa Barat juga sampai Jawa Tengah. Dan juga
ada yang menuju ke Sumatera ya. Rekan-rekan sekalian, ini untuk di samping kontraflow ya, dan juga ada one way, ini juga ada one way yang di jalan arteri. Ini yang sifatnya lokal job ya, yang dikelola oleh Polda Jawa Barat. Contoh misal yang pada saat arus mudik ini kita alokasikan beberapa tempat yang sudah berjalan dengan baik ya pada saat tahun 2025 ya. Kita dari arah Cilenyi ya sampai kepada Tasikmalaya. Nanti akan ditentukan waktunya, ditentukan jam J dan H-nya nanti akan kita sampaikan sesuai dengan perkembangan daripada situasi kepadatan arus mudik. Kemudian untuk yang beberapa pos ya, kita juga tadi dikatakan ada pospam ya. Pospam ini dikelola oleh anggota polisi sendiri dan itu tujuannya untuk tadi mengurai kemacetan jalan. Titik-titik simpul ini ya, ini seperti biasa, baik itu dari arah utara, selatan maupun tengah, itu semua ada titik-titik yang krusial ya. Tetapi kita akan coba dengan pospam tadi itu strateginya kita siapkan namanya tim urai namanya ya. Tim urai, di mana tim urai ini itu ada juga polwannya dan juga ada unsur TNI-nya, tapi dari unsur wanitanya. Jadi berarti di situ kalau polwan dari polisi ada polwat ya, ada wara ya, ada yang mungkin dari laut, nanti kita harus apakah sudah ada perwakilan. Tetapi ini kita berdayakan. Nah, di samping tim urai kemacetan tadi itu yang bisa langsung kepada sumber kemacetan tadi ini, kita juga disertakan motor senyum namanya. Motor senyum ini diperuntukkan untuk tadi itu mengurangi kepenatan ya, mungkin kebosanan dari para pengemudi tadi itu dengan memberikan beberapa hadiah kecil ya, yang banyak kami polisi dibantu untuk masyarakat ya. Berupa takjil, berupa minuman ya, berupa snack-snack itu yang akan kita berikan untuk mengurangi kepenatan pada saat adanya trouble kemacetan. Dan rekan-rekan sekalian, beberapa hari kemarin Kapolda Jabar telah melakukan inspeksi ya dari seluruh wilayah Jawa Barat, baik itu dari kilometer 57 ya, 62, 67 ya. Kami selalu memantau, dan juga kemarin kita ke wilayah Sukabumi ya, di mana Sukabumi itu ada jalur ekses tol yang exit 3 ini akan mengurangi kemacetan di Cibadak ya. Ada yang ke arah Pangandaran itu ya. Ini sangat penting karena di dua tempat itu yang menjadi titik simpul kemacetan ya, bagi para pemudik yang menuju ke Pangandaran, Sukabumi, Cianjur dan sebagainya. Nah, dengan ruas tol tadi itu yang sudah kita kontrol di sana, nanti akan melewati ruas dua titik tadi ini. Nah, ini harapan kita seperti itu ya. Kemudian diharapkan, kemarin ada satu penggal jalan ya, kurang lebih 150 meter itu masih belum jadi. Jadi ini masih dalam proses pengecoran. Insya Allah dijanjikan pada tanggal 13 sudah bisa digunakan, sehingga ada satu jalur dua lajur gitu ya. Ya, itu bisa kita gunakan untuk bagaimana mengurangi kemacetan itu. Nah, kemudian itu di jalur selatan ya, menuju ke selatan. Kemudian di jalur utara sendiri nanti ada arus mudik ya, arus balik ada arus balik yang nantinya dari Purwakarta ya, dimana di situ akan ada pemotongan jalan ya, dari Purwakarta tadi itu masuk sampai ke Cikampek, itu ada kurang lebih 52 km yang rencana digunakan untuk memudahkan atau memotong jarak dari Bandung menuju ke Jakarta. Nanti digunakannya pada saat arus balik ya. Nah, tetapi untuk yang normatifnya ya, menuju ke Jakarta yang biasa lewat kilometer 66, di situ kita masuk jalan tol dan masuk ke Cikampek. Nanti apabila jumlah volumenya naik, kita seperti lakukan sekitar teman, yaitu penambahan jalur yaitu dengan kontraflow. Saat ini seperti itu informasinya, dan kami akan lakukan
kegiatan operasi ketupat wadah ini pada tanggal 13 Maret ya, dan berakhir pada tanggal 24 dan selesai tanggal 24 sampai tanggal 28 karena ada penambahan hari libur kita akan menggunakan yaitu dan KKID ya, jadi kegiatan operasional kepolisian rutin yang ditingkatkan. Ini tujuannya.